Mindio, Minding in the Radio. Assalamualaikum Mindis, balik lagi sama Pia dan Danar di Mindio, Minding in Radio. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, seperti biasa, selama 30 menit ke depan, gue dan Pia bakal nemenin Sobat Mindis dengan obrolan-obrolan yang seru. Nah, kebetulan ada bintang tamu yang udah diundang sama tim Mindio. Penasaran gak? Penasaran dong. Nah, semuanya bakalan dibahas di Mindio. Nah guys, buat yang belum tahu, Mindio sekarang udah ada di Spotify loh. Tapi Mindio juga tetap bakalan upload di YouTube Jurnalistik Man 18 Jakarta. Jadi jangan lupa buat follow dan share sosial media kami buat info-info terbaru. oh iya, gue ada tebak-tebakan nih Pi. Apa tuh? Eskul apa yang udah merambah ke mancanegara? Siapa sih? Ada lah. Penasaran gak siapa mereka? Penasaran dong. Nah, jadi tetap di Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Oke Mindis, masih bareng kita nih. Langsung aja kita mulai sesi pertama ya. Udah gak sabar kan? Iya, gue juga udah penasaran banget nih. Kebetulan perwakilan Esko Robotik juga udah di sini loh. Halo Kak. Ya, perkenalkan gue Sabrina. Gue sebagai perwakilan dari Robotik nih yang bakal temenin kalian malam ini. Halo Kak Sabrina, yuk langsung aja kita mulai. Gue mau nanya nih Kak. Kalau Esko Robotik tuh biasanya ngapain aja sih Kak? Apa cuma bikin robot-robot doang kayak yang gue tahu nih? Karena kan gue orang awam yang nggak kenal atau yang nggak tahu soal hal robotik ini. Yeah. Jadi apa emang cuma bikin robot doang atau apakah ada hal lain juga? Sebenarnya nggak hanya robot-robot doang sih. Ya, kita tuh paling sering ya dipelajarin itu kita belajar tentang Arduino. Kalau boleh tahu, Arduino itu apa sih? Arduino itu semacam microcontroller nih yang biasa kita pakai nggak hanya buat robot aja sih, tapi juga benda-benda elektronik lainnya. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan kita tuh apa? Mungkin kayak alat penyiram tanaman otomatis atau sistem keamanan rumah, dan masih banyak lah. Nggak hanya Arduino juga sih sebenarnya kita belajar. Kita juga belajar pakai robot, coding, ya lain-lain lah. Wah, seru juga ternyata. Coba dong kasih tahu biasanya bikin robot apa aja atau yang kayak gimana gitu. Kalau bikin robot sih jarang ya. Kita lebih sering bikin rangkaian benda elektronik dari Arduino gitu-gitu. Lu waktu pertama kali masuk ke robotik tuh emang karena suka atau apa? Boleh ceritain ke gue nggak pengalaman lu tuh? Apa yang bikin lu suka sama robotik? Aduh, kalau boleh jujur ya, gue sebenarnya join robotik itu bukan karena tertarik, tapi emang cuma kayak penasaran doang. Gue kepo. Soalnya dulu tuh pas SMP gue nggak ada robotik. Gue jadi penasaran aja, gimana sih robotik? Pas gue join tiba-tiba jadi ketua gue. Pasti jadi kebanggaan sendiri ya gak sih Kak? Iya dong, gue juga bangga sih kalau bisa kayak gitu. Aduh, sarkasme yang bagus. Oh iya, Mindis, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada yang mau lewat dulu nih, entah itu iklan ataupun lagu. Jadi jangan kemana-mana dan tetap dengerin kita di Mindio, Minding in Radio. Hai. Siapa di sini yang suka permen yang susunya manis, enak, dan tentu saja praktis dibawa kemana saja? Nah, kebetulan banget nih, perkenalkan milik aku,
permen yang pastinya bikin kamu ketagihan. Dan jangan lupa, tentu saja ramah di kantong. Aku suka banget menikmati milik aku di setiap luangku, apalagi karena rasanya yang manis dan tekstur yang lembut bikin aku selalu ingin lagi dan lagi. Permen milik aku juga tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari kemasan kecil yang praktis buat dibawa ke sekolah, hingga kemasan besar yang bisa dibagi dengan keluarga dan teman-teman. Dengan kandungan susu asli, milik aku nggak hanya enak, tetapi juga bisa menjadi cemilan sehat buat anak-anak dan keluarga. Ayo nikmati kelezatan susu dalam setiap gigitan. Milik aku, manisnya permen susu, lezat dan manis selalu. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Nah, welcome back with Mindio, Minding in the Radio. Sekarang kita lanjut ngobrol seru bareng Kak Sabrina lagi yuk. Oke. Ayo. Kak, kalau boleh tahu, eskul robotik kan pasti berkaitan sama robot-robot dan teknologi begitu dong. Nah, kebetulan kalau boleh tahu, aplikasi apa aja sih yang udah bisa dipakai sama warga Man 18 ataupun masyarakat luas, entah itu aplikasi, webtoon, ataupun alat-alat yang bisa dipakai gitu loh, berguna untuk masyarakat. Kalau untuk aplikasi ya, kita pakainya Arduino sih, apa untuk. Nah, kalau untuk barang kita cuma pakai ya udah apa dari Gak apa-apa Kak, pelan-pelan aja. Kita tungguin kok di sini. pokoknya itu barang-barang ini deh dari alumni lah pokoknya. Oh, jadi Oh, Kakak belum ada barang-barang yang dihasilkan di generasi Kakak sendiri ya? Oh baru kepikiran lagi. Sebenarnya ada, namanya itu MRT, bukan kereta MRT ya. Tapi sih. My Robot Time. Oh. Itu juga sebenarnya sama aja kayak Arduino, Nah, itu fungsinya sama ya Kak? sama aja. Tapi yang bedain ya aplikasinya aja sih yang nggak sama kayak Arduino. Kalau dari Kakak, kelebihan dan kekurangan dari eskul robotik itu apa aja sih? Kalau untuk kelebihan ya, gue merasa kalau gue dapet ilmunya sih, kayak akhirnya gue tahu nih cara nge-coding gimana, gue tahu cara pakai robot itu gimana, terus juga akhirnya gue dapet experience yang seru, itu salah satunya ke luar negeri, lomba. Keren banget. Kita juga pengen loh ikut lomba-lomba ke luar negeri. Semoga jurnal juga ikut ya. Amin. Amin. Oh iya Kak, kalau boleh tahu struktur di robotik itu ada apa aja Kak? Apa emang sama kayak eskul-eskul lain atau beda-berbedaan? Sama aja kok. Apa kalau untuk struktur ya kita nggak jauh beda sih sebenarnya. Siapa aja tuh Kak kalau boleh tahu BPH-nya? Untuk ketua itu gue sendiri, Sabrina. Santai Kak, santai. Terus untuk wakil ketua ada Gilang Satria. Kelas. Waktu itu ikut ke Korea juga ya? Iya, Wih, betul. keren tuh. Untuk bendahara ada Dini. Terus sekretaris yaitu si Ben. Udah segitu dong. oke, makasih banyak ya Kak. Nah, habis ini kita bakalan bahas yang lebih seru lagi nih. Mengulik pengalaman lomba mereka. Kira-kira ada apa aja ya? Yoi. Mindis juga pasti penasaran kan? Jadi ayo langsung aja. Sambil menunggu yang satu ini, stay tune ya di Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa tuh? Ada yang seru ya? Jelas, di sesi ini kita bakal kepoin pengalaman-pengalaman robotik yang udah go internasional. Sampai go internasional? Iya. Wah, emang mana aja tuh? Wah, denger-denger sih baru-baru ini ya. Dia baru kok dari Malaysia.
Dan bahkan yang paling jauh sampai ke Korea Selatan loh. Seriusan? Itu Iya. kan negara paling impian banget buat pecinta K-pop dan drakor, ya nggak sih? Iya jelas dong, gue juga pengen ke sana kalau bisa. Ya udah yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita tanya pengalaman robotik di luar negeri. Nah, Kak Sabrina, gue penasaran nih. Waktu kalian ikut lomba-lomba kayak gitu sebenarnya tuh diinfoin dari siapa? Atau emang dapet kah undangan dari lombanya? Atau emang dikasih info dari orang-orang tertentu? Kebetulan gue dapat infonya dari salah satu guru menjelas, yaitu Bu Novi. Nah, ini juga Bu Novi juga tahu karena sekolah kita memang diundang guys sama penyelenggara lomba ini. Ih, berarti sekolah kita emang udah diakui dong robotiknya sama dunia. Waduh. Oh, kalau boleh tahu juga, waktu pertama kali go internasional tuh robotik di lombanya di mana? Iya, waktu itu kemana tuh? Waktu itu alumni pernah sampai ke Singapura. Mereka ikut lomba robot mission, dan kerennya lagi mereka dapat juara 1 loh guys. Dan semoga kita juga bisa ya di generasi ini. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal Korea nih, pengalaman anak robotik pas kesana tuh gimana sih? Bagus dong kalau cerita-cerita ke kita, kemana aja, terus ngapain aja di sana? Oh iya, waktu kalian sampai di Korea itu perbandingan waktunya berapa jam nih? Sama waktu itu kalian dari bandara kemana dulu? Kalau untuk perbandingan waktu ya, kalau nggak salah 2 jam lebih lambat. Iya, 2 jam lebih lambat. Dan itu pun juga habis dari bandara kita langsung tuh naik bis ke Daejeon. Oh, waktu itu nginep di mana, Kak? Kita nginep di asrama universitas di Daejeon, kalau nggak salah namanya Hanbat University. Oh gitu. Kalau waktu kan kalian baru-baru ini ke Malaysia ya? Yeah. Nah, cerita sedikit dong sama Mindis dan kita di sini. Malaysia tuh gimana sih lingkungannya? Sebenarnya bukan aku sih yang ke Malaysia. Oh iya, anak kelas 10 ya. Nah, kalau kamu aja deh, Kak. Waktu ke Korea, kultur shocknya itu apa waktu pertama kali? Apa ya? Pas nyobain makanannya nih, kulinernya, kalau nggak salah aku nyobain mie, literally mie, tapi dikasih es batu. Gak enak dong, apa enak? Tapi biasa aja sih ya, rasanya kayak mie, ya asin, cuma ya gitu, dingin, aneh. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih, Kak. Yeah. Mereka kan negara yang emang bukan mayoritas Islam. Apakah sulit mencari makanan yang halal? Kalau sulit sih kalau kayak gitu, emang harus pinter-pinter aja guys nyarinya. Usahain kalian sediain Google Translate lah untuk bantu nge-translate komposisi. Jadi setiap ngobrol harus buka Google Translate ya, Kak? Untuk ngeliat komposisinya aja sih. Komposisinya. Nah, waktu itu aku sama Pia sempat denger fun fact nih. Katanya tuh orang Korea rasis sama warga Asia Tenggara. Apakah itu bener emang nggak sih? Iya. Aku belum ngerasain. Aku selama pas di sana belum ngerasain sih kena rasis orang-orang lokal di sana tuh gimana. Tapi ya udah deh, kadang emang suka diliatin sih, kayak nih orang pakai apaan di kepala. Terus juga waktu itu apalagi pas yang wudhu tuh susah banget, kayak ini diliatin tuh, ini ngapain dia kok kaki sampai ke wastafel juga. Aduh, malu deh pokoknya. Gak apa-apa, Kak. Pasti banyak dong culture shock. Iya. Bahkan kita setiap beda negara, beda tradisi, beda budayaan. Nah, kalau boleh tahu, waktu kalian ikut lomba tuh juara atau enggak? Tapi dapat dah. Waktu itu soalnya gue pernah dengar kalian dapat dapat juara. Maaf. Juara sih guys disebutnya, karena ini semua peserta yang ikut lomba itu dapat. Nah, itu juga ada tingkatannya guys, dari bronze, silver, gold, terus bronze. Nah, tapi maaf banget ya guys, aku nggak bisa tinggi-tinggi banget, jadi dapetnya cuma dapetnya bronze. Nggak apa-apa kok, Kak. Itu aja udah keren banget. Aku mau nanya nih Kak, negara-negara apa aja sih yang ikut lomba di sana? Sebenarnya banyak sih guys, ada Thailand, Rusia, Pakistan,
Siapa lagi ya, Vietnam. Bahkan kalau kalian tahu, sekelas Israel dan Palestina aja ikut loh guys. Keren banget. Banyak banget ya ikut Berarti lomba. bisa mendamaikan konflik. Aduh, aku nggak ikut deh. Ya ikut ya. Oh iya, pasti kakak juga udah kenalan dan ketemu sama mereka dong. Pasti ada temennya dong di sini dari luar negeri sekarang. Aduh, sebenarnya jarang ini banget. Gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang luar, paling cuma kayak ini doang, bincang sedikit doang, kayak apa sih namanya, robot apa yang kamu pakai. Nah, itu juga ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak kalau kenalan ya aku yang gak terlalu sih, tapi ada beberapa temanku yang mencoba untuk berkenalan. Ih, keren. Pasti Mas Gilang ya? Mas Gilang. Kayaknya gitu. Aduh. Jadi pengen coba daftar robotik deh biar bisa keluar negeri. Iya, gue juga pengen sih. Tapi kan kalau keluar negeri pasti butuh biaya yang banyak. Oh iya. Kalau soal lomba itu biasanya gimana tuh? Biaya pakai uang pribadi atau dibiayain sekolah? Pasti biayanya kan nggak sedikit. Emang bener sih. Di sini kita juga bagi dua biayanya sama sekolah. Kalau nggak salah biayanya itu sekitar 10-an atau belasan juta. Keren. Tapi gak mau bebanin orang tua kan kak? Alhamdulillah nggak merasa terbebani sih. Kakak waktu di Korea dapat uang jajan gak? Aku lupa nanya soalnya tadi. Kalau itu aku dapat dari orang tua aku sendiri sih, dari pribadi, bukan dari sekolah. Kalau sekolah cuma ngebantu biaya akomodasi dan lain-lain. Dan pas lagi di sananya, pas lagi nginep, biaya nginepnya juga. Oh, jadi gitu ya kak? Nah, pengalamannya keren-keren banget nih. Jadi pengen daftar robotik juga deh. Jadi daftar. Daftar lah. Tapi mahal gak sih kak kalau buat daftar robotik? Sejauh ini kakak udah ngeluarin pengeluaran berapa buat robotik? Nggak tahu deh, kayaknya udah nggak bisa gue hitung lagi. Dia udah banyak. Nah, Mindis, kalau misalnya kalian tertarik buat daftar robotik, jangan lupa ya hubungin Kak Sabrina. Atau enggak, langsung ke Kak Gilangnya aja, dia anak ekobis. Sini. Aku nggak gigit kok. Oke deh. Setelah ini bakalan ada beberapa pertanyaan terakhir dari kita. Masih banyak yang penasaran gak nih? Eits, tahan dulu. Sebelum itu, bakal ada yang numpang lewat. Jadi, tetap di... Duh, lapar banget nih. Tidak malas banget gue buat gerak. Laper ya? Gua ada nih sosis Kenzi. Mau nggak? Widih, kedengarannya enak tuh. Boleh deh. Nih, untung gua udah nyetok nih sosis. Wah, gila sih. Ini sosis enak banget. Lumayan ngenyangin juga ya. Nggak nyangka gue ada sosis enak ini. Hehe, iya dong. Sosis Kenzi gitu loh. Udah enak, ngenyangin, harganya juga ramah di kantong. Bukan itu aja, sosis ini juga banyak variannya. Ada rasa original, keju, mini, pedas, bahkan ada rasa gokujang. Oh gitu. Kira-kira apa lagi nih kelebihan dari sosis Kenzi ini? Selain yang udah gue sebutin, kelebihan dari sosis ini tuh kaya akan protein, tetapi tetap rendah kalori. Sosis ini juga praktis banget, bisa untuk nemenin lu saat lagi di perjalanan. Bahkan sosis ini juga bisa buat toppingan buat berbagai masakan, biar rasanya makin enak. Wih, keren banget ini sosis. Yakin deh mulai kali ini gue bakal terus beli sosis ini. Nah guys, udah pada dengarkan kelebihan dari sosis Kenzi ini? Sekarang waktunya kalian untuk membuktikannya sendiri. Sosis Kenzi, sosis siap makan yang praktis dan ngenyangin. Welcome to Mindio, Minding in the Radio.
Oke, jadi balik lagi bareng kita di sini. Sekarang kita bakal bahas beberapa isu di internet tentang robotik. Isu tentang robotik. Emang ada apa aja sih? Kira-kira fakta atau cuman hoax nih? Wah, nggak tahu deh. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yaudah yuk, langsung aja. Jadi ada yang anggap kalau robotik itu cuma buat orang-orang pintar di teknologi, Nah. apalagi matematika. Betul nggak tuh, Kak? Aduh, kalau kayak gitu ya. Sebenarnya gue juga kok guys. Kalian maaf ya nih ya, yang terbilang gak begitu jago, terutama dalam bidang MTK. Kalian juga masih bisa kok join robotik. Kayak di robotik tuh cuma belajar apa? Kayak kita tinggal ngikutin apa yang diperintah sama pelatih. Udah ikutin aja, gampang kok. Oh, jadi kakak cuma ikutin perintah pelatih aja? Ya gitu-gitu aja. Pasti diajarin kan? Iya sih. Iya, kalau misalnya kita pengen tahu tentang sesuatu ya kita bisa tanya ke pelatihnya, ini apa sih kak? Gitu. Guys, kalian jadi dapat ilmu baru, makanya rajin bertanya. Betul nggak? Betul. Nah, kalau pendapat kakak mengenai isu-isu tersebut, apa ya? Kalau secara pribadi gitu. Kalau isu kayak gitu ya, itu tergantung pribadi juga sih. Kalian percaya nggak sama isu-isu kayak gitu? Kalau kata gue sih ya jangan terlalu percaya banget ya. Soalnya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan nggak benar. Jadi jangan terlalu percaya sama mitos semacam itulah. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, tapi nih banyak juga yang bilang kalau robotik itu eskul yang ngebosenin. Gimana nih pendapat kakak tentang rumor itu? Aku juga ada pertanyaan nih, Kak. Karena emang aku punya beberapa teman yang sempat gabung ke eskul robotik, tapi dia keluar karena mungkin jarang latihan atau emang waktu itu jarang ada acara atau lomba-lomba, jadi dia mungkin males. Kalau dari pendapat kakak sendiri nih, yang karena kita seangkatan, apakah emang bener? Sebenarnya ya, gue nggak mengaku sih, tapi kayaknya pada kenyataannya emang begitu deh. Emang rada ngebosenin juga sih, terlebih karena pelatihnya juga jarang masuk ya, jadi kesannya kayak ya udah deh kita belajar seadanya aja. Tapi doain aja ya guys, ini kita juga lagi ngerencanain kok pengen ngeganti pelatihnya, tapi nggak tahu juga sih bakal bener atau enggak. Semoga dengan pelatih yang baru ini kita bisa explore robotik lebih jauh lagi dan mendapatkan ilmu yang lebih baik. Amin. Amin. Satu lagi, Kak, boleh bagi-bagi pengalaman kakak selama berkecimpung di dunia robotik nggak? Bentar lagi juga udah mau selesai sih sebenarnya. Nah, kalau yang aku tahu, aku sama Pia sebenarnya pengen nanya secara pribadi sih, Kak. Iya. Kalau dari robotik sendiri di kita itu, alat apa aja sih yang udah diciptakan atau dibuat? Kalau yang terakhir, kita itu salah satu anggota robotik yang ke Malaysia kemarin, mereka bikin alat penyiram tanaman otomatis untuk lomba kreatif desain. Oh ya juga ya. Nah sebelum itu ada yang mau lewat dulu nih. Jangan kemana-mana dulu ya Mindis. Tetap bareng kita di Kita kalah lagi kan? Gara-gara lo nggak guna. Jadi kiper gerak dikit apa? Gara-gara gue. Lu apaan sih? Jangan nyalain orang dong. Kalau main yang bener apa? Ini tuh masalah harga diri kelas. Gak bisa main bilang. Das. Tadi kenapa ribut-ribut, hah? Gak ada apa-apa kok, Bu. Tadi dia bilang saya gak jago main, Bu. Ngata-ngatin saya. Padahal kan ini cuma permainan ya. Kalau gak menang juga gak apa-apa kan ya, gak masalah. Tapi dia malah dorong saya tadi. Saya cuma bercanda, Bu. Saya dorong cuma pelan doang. Dianya aja yang gak pernah dorongan saya yang pelan. Bu Guru tahu, di usia kalian kadang bercanda dengan teman terasa menyenangkan. Tapi kalian sadar nggak? Apa yang kita anggap candaan itu
mungkin jadi luka yang besar bagi orang lain. Luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa sampai ke hati. Setiap dari kalian itu istimewa. Setiap dari kalian punya kelebihan, punya cerita, punya harapan. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau kalian yang istimewa ini direndahkan, dihina, atau dijadikan bahan tertawaan, bagaimana rasanya? Berat kan ya? Dan untuk kamu yang merasa tersakiti, Bu Guru ingin kalian tahu kalau kalian gak salah, kalian berharga sama seperti yang lainnya. Kalau kalian butuh teman bicara, pintu ruang Bu Guru selalu terbuka. Bullying bukan hanya sekedar kata-kata kasar, namun bullying adalah senjata yang dapat melukai tanpa sentuhan fisik. Bullying mencuri kepedulian, memadamkan harapan, menjadi akar permusuhan, dan meninggalkan luka yang tak terlupakan. Kalian punya kekuatan untuk membuat perbedaan. Kalian bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya perundungan. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak membutuhkan yang menyerang, tapi penyayang. Jadilah teman yang mendukung, bukan yang merundung. Stop bullying. Semua orang berhak bahagia. Semua orang berhak merasa diterima, dan semua orang berhak menerima kasih sayang yang sama. Be a buddy, not a bully. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Halo Mindis, nah nggak kerasa nih, Pia dan Danar udah nemenin malam Mindis selama 45 menit ini. Masih banyak ya buat Kak Sabrina udah hari di Mindio dan berbagi hal-hal menarik tentang ekskul robotik. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan Mindis yang lagi dengerin ya. Dan jangan lupa untuk Sobat Mindis, untuk selalu jaga kesehatan dan kebahagiaan kalian ya. Nah, untuk saat ini kita berpisah dulu ya. Dan sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jagat raya ku singgahi, semesta ku arungi, namun kamu tetap berlabuh di hati, tetap di sanubari. Arang melintang, tak mengatur pulang. Pasti ku kan kembali ke tanah ini untuk terus curahkan bakti. Aku tepati janji akan kembali untuk terus luangkan hati. Ku berjanji. Menatap langit, menyentuh hati, mengingat jejak yang ku pijaki, berbagai dimensi yang tak henti ku jelajahi, semua ku kenang dalam memori, mengitari berbagai alam penuh dengan hikayat yang memukau.
terus ku lalui.